Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Fadlus sahur wa ta'khirihi ma lam yukhsha tulu'il fajri. Hadis yang akan kita bacakan adalah hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzdhinani Bilalun wa ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzdhinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu Ummi Maktum. Faqala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW memiliki dua muadzin. Nabi SAW memiliki dua muadzin. Adapun di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memiliki 3 muadzin, dan ada juga yang meriwayatkan Rasulullah SAW memiliki 4 muadzin. 2 muadzin yang disebutkan di sini adalah muadzin yang menetap di kota Madinah, yaitu siapa? Bilal bin Rabah dan ibnu Ummi Maktum. Riwayat yang kedua, muadzin Rasulullah memiliki 3 muadzin adalah Bilal Ibn Rabah, Ibnu Ummi Maktum, dan yang ketiga adalah Abu Mahdzurah, yaitu adalah muadzin di kota Mekah. Riwayat yang keempat, Rasulullah SAW memiliki 4 muadzin: Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Sa'ad Al-Qard. Sa'ad Al-Qard ini pernah menjadi muadzin di Masjid Quba. Dan riwayat-riwayat yang lainnya, di antara para sahabat yang pernah menjadi muadzin Nabi di peperangan, ada sahabat yang pernah berperang kemudian berdiri salat dan dia mengumandangkan azan. Nanti bisa merujuk ke kitab sirah ataupun tarikh. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzdhinani. Rasulullah memiliki 2 muadzin, Bilalun wa ibnu Ummi Maktum. Bilal bin Rabah dan ibnu Ummi Maktum bertugas sebagai muadzin di kota Madinah di Masjid Nabawi. Di sini menunjukkan bolehnya satu masjid memiliki lebih dari 1 muadzin. Setiap salat boleh memiliki muadzin yang berbeda-beda. Jika 1 merasa kurang, maka boleh 2. Jika 2 kurang, maka boleh menambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan adapun Bilal bin Rabah, di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam. Yang dimaksud malam di sini adalah ketika waktu sahur. Tetapi tugas Bilal yang lainnya mengumandangkan azan di salat rawatib. Jadi bukan hanya azan pertama, tapi Bilal mengumandangkan azan di waktu-waktu salat rawatib. Adapun Ibnu Ummi Maktum yang memiliki nama Amr bin Qais Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang memiliki kekurangan. Di antara kekurangannya adalah tidak bisa melihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah yang berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum ketika Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki buta, kemudian memalingkan wajahnya, turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Sehingga Nabi SAW ketika melihat Amr ibn Ummi Maktum selalu mengatakan, sungguh jika aku melihat wajahmu aku selalu mengingat, karena dahulu aku pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu surat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bil laili. Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam, yaitu azan yang pertama. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Pertanyaannya, bagaimana Ibnu Ummi Maktum bisa mengetahui waktu azan, waktu shalah, sementara dia buta? Bukankah seorang harus mengetahui masuknya salat dengan melihat fajar? Dan fajar terbagi menjadi dua, al-fajarul kadhib wal fajarul shadiq. Fajar kadhib adalah semburat cahaya ketika menjelang fajar shadiq, sementara fajar shadiq adalah cahaya mentari yang menunjukkan waktu masuknya waktu fajar atau salat subuh. Maka di sini para ulama mencari tahu bagaimana Amr bin Abi Maktum, gimana Amr ibn Ummi Maktum ini bisa mengetahui waktu azan. Maka ditafsirkan diantaranya adalah walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hada. Ternyata di antara para ulama ada yang menafsirkan, yang pertama adalah azannya Bilal naik ke atas satah. Naik ke atas apa tuh? Bangunan. Karena belum ada menara di saat itu. Menara itu baru dibangun di zaman-zaman yang akhir, seperti di Khalifahan Utsman bin Affan. Kemudian setelahnya baru ada menara-menara itu. Maka Bilal naik ke atas masjid, kemudian berteriak, mengumandangkan azan, karena tidak ada speaker. Azan pertama. Setelah itu tugas Bilal tidak pergi begitu saja. Dia memantau akan datangnya waktu subuh. Kemudian setelah itu nanti Bilal berteriak, asbahat. Sudah pagi. Baru PJ kedua naik. Siapa? Amr ibn Ummi Maktum baru azan. Jadi Amr ibn Ummi Maktum ini azan sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah ataupun sahabat yang lainnya yang ditugaskan untuk melihat fajar shadiq. Kalau kita kembali kepada hadis sebelumnya, apa di sini? Kam kana bainahuma qala qadru 50 ayat. Hadis yang kemarin, hadis sebelumnya. Nah, azan pertama dengan azan kedua itu jaraknya adalah 50 ayat. Maka PJ azan pertama Masjid Al-Ma'tuk jangan terlalu malam azannya. Azan pertama jam 2. Azan subuh jam 4. Berapa sekarang? 45 atau 4.30. Kejauhan. Itu bukan lagi 50 ayat. 3 surat. Al-Baqarah, ya kan? Jadi kadar azan pertama dengan kedua itu seperti seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat apa? Wa dzakara ulama 50 ayat min qisari suwar, seperti surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, bukan 50 ayat surat Al-Maidah, Ali Imran, tentunya beda jaraknya. Di sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, walam yakun bainahuma illa an yanzil wa yarqa. Jarak antara azan pertama dan kedua tidak lebih dari seperti orang yang naik kemudian turun, karena sebentar. Nah, nanti di bulan Ramadan tidak masalah, ya, sunnah ini diapakan? Dihidupkan, yaitu adanya azan pertama, pengumuman waktu masuk sahur. Dan azannya tidak terlalu lama dengan azan kedua. Dan azan kedua menunjukkan bahwa waktu sahur telah selesai. Ada faedah di sini. Ustadz, manakah batas makan ketika sahur kalau sudah azan? Apakah Allahu Akbar atau la ilaha illallah? Antum mau yang mana? La ilaha illallah. Biar lama. Kalau dilihat dari hadisnya, di sini dikatakan kulu washrabu hatta yu'adzin. Hatta di sini sampai mendengar. Jadi bukan sampai selesai. Karena al-i'lam di waktu salat wal adzan, pengumuman waktu salat adalah adzan. Maka kalau sudah Allahu Akbar sudah masuk waktu subuh, bukan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah maka yang paling enak adalah azan yang hayya 'alas shalah dan falahnya panjang.
Nanti bisa request kalau subuh ntar hayalal falah. Dilanu ieu mah ya kan. Kalau Ustaz Syam kan cepat azannya. Allahu Akbar. Wah, cepat. Nah, kalau yang azannya yang agak panjang bisa minum dulu, nambah nasi ya kan. Makan ini itu la ilaha illallah selesai. Maka bukan seperti itu. Patokannya adalah azan Allahu Akbar yang pertama. Jangan nunggu. Ini kebiasaan juga kalau para santri itu ya suka nunggu azan ya. Paling ujung cepetir di sana kan. Selagi masih ada azan yang di ujung sana, dia nunggu yang azan yang di ujung sana. Tetap makan. Hati-hati. Kenapa demikian? Karena bisa membatalkan puasa kita menjadi puasa yang tidak sah. Kita makan di waktu yang dilarang oleh syariat. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga faidah mengakhirkan sahur tapi jangan sampai kepepet. Boleh mengakhirkan sahur tetapi lihat makanan apa yang akan kita makan. Arek sahur duren 5 menit. Can muka anak heula ya kan? Ya susah. Mau sahur misalnya makanannya perlu dimasak dulu, perlu dihangatkan dulu. Kalau antum makannya kurma 2 menit selesai. Apalagi di waktu subuh makan kurma itu rasanya apa? Terkadang enak kan? Enggak kuat orang makan 3 butir kurma di subuh hari, kadang 1 saja sudah enak karena tidak terbiasa. Tapi kalau makanannya sudah siap, sudah saji, maka kita bisa mengakhirkan sahur kita. Ibunya bangun di akhir-akhir waktu sahur. Jangan lupa bahwa mengakhirkan waktu sahur termasuk di antara sunnah, dan makan sahur adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan hadis-hadis sebelumnya. Lapar tidak lapar, kuat tidak kuat, sahur tetap bangun walaupun hanya meminum segelas air putih. Karena al-i'tibar bukan hanya sekedar sahurnya, tetapi kita makan dan bangun di waktu sahur adalah keberkahan, dan di antara pahalanya adalah apa? Keberkahan itu dari makanannya maupun waktunya. Kalau memang sudah minum dan masih banyak waktu yang lain, kita bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran, berzikir. Itu semua keutamaan-keutamaannya besar, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan, dan semoga kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah siyam di bulan Ramadan. Demikian dapat disampaikan, semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.